Aku punya hobi khusus, yaitu menyentuh tubuh para ahli. Karena aku punya kemampuan menyalin bakat orang lain hanya dengan menyentuh mereka. Selama orang yang kusentuh cukup banyak, aku akan berdiri di puncak dunia ini. Namun bakat yang luar biasa ini justru membuatku putus asa sehari yang lalu. Ternyata 100 tahun lalu dunia ini diserang binatang buas dari dimensi lain. Menyebabkan populasi manusia berkurang 90%. Namun juga membuat manusia memperoleh kemampuan kebangkitan bakat. Barusan dia hanya membangkitkan bakat lemah. Ye Tian tahu dalam hatinya. Begitu membangkitkan bakat seperti ini, takdirnya seumur hidup takkan bisa jadi pendekar meski bekerja keras. Namun adiknya yang masih kecil butuh dia untuk merawat. Adiknya tahu dia bangkit hari ini. Segera berlari menanyakan kabar, agar dia tidak khawatir. Ye Tian terpaksa bilang padanya semua berjalan lancar. Adiknya dengan gembira menarik Ye Tian, mengatakan ingin merayakan dengan baik. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, di depan mata Ye Tian muncul sebuah pemberitahuan. Apakah ingin menyalin bakat? Menyalin bakat. Kemampuan ini terlalu ajaib, tapi tidak boleh menggunakan adik sebagai percobaan. Harus pilih yang lain. Berbalik keluar rumah, mencari target yang lebih cocok. Ye Tian mengembangkan kesadaran spiritualnya. Dengan kecewa dia menemukan di sekeliling hanya bakat kelas rendah. Jika kemampuannya hanya bisa digunakan sekali, setidaknya harus menyalin bakat kelas menengah. Segera, Ye Tian teringat satu tempat bagus yaitu Akademi Kelima Pangkalan Linghai. Di sana pasti banyak orang berbakat menengah. Dengan menyalin bakat, masa depannya pasti bisa melampaui semua orang. Baru masuk sekolah Ye Tian sudah menemukan target yang cocok. Kata teman sekelas orang itu naik tingkat jadi murid bela diri hanya setengah bulan. Bahkan menjadi murid pribadi kepala akademi. Begitu cendong muncul banyak siswa berseru kaget. Ye Tian segera maju menjabat tangannya. Saat kedua tangan bersentuhan kemampuan salin aktif, wajahnya muncul senyum puas. Bakat menengah berhasil didapat. Tengah malam Ye Tian sengaja mencari gua sepi, bersiap untuk menggabungkan bakat. Karena ini percobaan pertama, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi setelah bergabung. Setelah siap mental dia tegas memilih bergabung. Sekejap energi kuat mengalir ke tubuh. Namun segera jantungnya terasa sakit menusuk. Ye Tian tak tahan mengeluarkan teriakan kesakitan. Tak disangka bergabung bakat begitu menyakitkan. Seiring waktu rasa sakit perlahan mereda. Ye Tian terengah-engah kelelahan. Saat itu jendela status muncul. Bakat lemah sebelumnya berubah jadi menengah. Ye Tian sangat bersemangat membalik takdir dan berubah total. Sekalipun sakit tetap sepadan. Awalnya mengira itu batas kemampuan. Tak disangka segera kekuatan itu memberi kejutan lagi. Di panel sistem jelas tertulis bakat cooldown 30 hari. Artinya, 30 hari kemudian bisa menyalin bakat atau kemampuan lagi. Dia segera menjalankan teknik perkuatan tubuh. Menguji apakah bakat benar-benar berubah. Sekilas niat terlintas. Sebuah pusaran energi seketika terbentuk dan terkondensasi. Ye Tian tertegun menatap pusaran. Sebelumnya ratusan kali mencoba selalu gagal. Ini dengan mudah hanya berpikir langsung berhasil. Dengan bakat menengah ini, lihat nanti siapa yang berani bilang dia sampah. Segera sebulan berlalu. Hari itu listrik kota tiba-tiba padam. Ye Tian membawa lampu malam berjalan di jalan. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba menerjang. Menggigit ayah dari seorang gadis kecil. Menekannya ke tanah lalu menggigit dengan liar. Gadis kecil itu ketakutan lalu menjerit. Serigala iblis yang sedang makan langsung tertarik oleh suara itu. Meninggalkan mangsanya di tanah seketika menerkamnya. Saat genting Ye Tian tiba-tiba berlari keluar. Langsung memeluk gadis kecil itu dan berlari sekuat tenaga. Namun kecepatan serigala iblis terlalu cepat sama sekali tak bisa lepas. Saat itu seorang pria kekar melompat cepat dari langit. Dia mengayunkan pedang dengan keras ke tanah di depan serigala iblis. Tak disangka serigala iblis bereaksi sangat cepat. Dengan sigap menghindari tebasan. Dengan waspada menatap pria kekar itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura buas. Pria kekar itu menoleh menyuruh Ye Tian melindungi gadis kecil. Dia sendiri akan menghadapi serigala iblis. Begitu selesai bicara dia langsung menyerbu serigala iblis. Mengayunkan pedang dengan keras. Namun ditepis serigala iblis dengan satu cakar. Dia segera menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan lalu mengangkat kuat. Membuat serigala iblis terlempar jauh. Dia segera melesat maju cepat menebas ke arah serigala iblis. Namun serigala iblis dengan gesit menghindar. Melihat itu pria kekar berteriak keras. Serigala iblis merasakan bahaya. Sebelum terkena serangan ia melesat pergi. Pria kekar melihat waktu tepat bergerak cepat menghadang. Pedang panjang menembus dada serigala iblis. Saat semua mengira sudah berhasil, serigala iblis tiba-tiba meraung ke langit. Seluruh tubuh meledak aura kuat membuat beberapa orang terpental. Namun saat itu serigala iblis sudah kehilangan semangat bertarung.
dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ye Tian buru-buru berteriak mengingatkan pria kekar. Namun pria kekar hanya tertawa berkata, "Tenang, ia takkan bisa lari." Terlihat di atas gedung jalur lari serigala iblis ada sosok berdiri. Seorang wanita melihat waktu yang tepat, menarik busur penuh lalu melepaskan anak panah. Anak panah menimbulkan suara melengking menusuk, tepat menghantam serigala iblis yang berlari kencang. Dengan suara keras jatuh dari udara, Ye Tian menatap tubuh serigala iblis lalu tertegun. Dia melihat di kepala serigala iblis muncul jendela status. Apakah ini berarti bakat binatang buas juga bisa dia salin? Saat itu serigala iblis gemetar bangkit berdiri. Ye Tian segera sadar ini kesempatan bagus untuk menyalin bakat. Tak menunggu reaksi pria kekar tubuhnya berkelebat. Tangan kanannya menggenggam kuat. Saat mendekati serigala iblis tinjunya menghantam keras kepalanya. Begitu tinju menyentuh serigala iblis muncul pemberitahuan. Bakat binatang berhasil disalin. Saat itu pria kekar meraih tangannya berkata cukup. Ia sudah mati. Ye Tian baru sadar serigala iblis sudah tak bernyawa. Kemudian pria kekar menyuruh anggota tim membawa pergi serigala iblis. Anggota wanita menenangkan gadis kecil. Dia berbalik berkata pada Ye Tian, "Kalau kau nanti jadi pendekar, kau harus datang ke tim serigala angin mencariku." Ye Tian langsung setuju. Kalau bisa bergabung dengan mereka juga bagus. Kembali ke rumah. Hari ini pertama kali aku melihat binatang buas dengan mata kepala sendiri. Lebih menakutkan 10 kali bahkan 100 kali dari cerita. Untuk melindunginya, aku harus segera menjadi pendekar. Agar saat bergabung tidak membangunkan adikku. Dia menyumpal kaus kaki bau ke mulutnya agar tak berteriak. Bakat kecepatan serigala iblis mulai bergabung seketika. Dua kakinya terasa sakit seperti ditusuk jarum. Lalu tulang kakinya terdengar berderak melengkung. Rasa sakit membuatnya tak tahan menjerit. Kaus kaki di mulutnya pun terjatuh. Dia berusaha menoleh, kakinya sudah hancur berantakan. Dia sangat ketakutan menyalahkan diri karena terlalu serakah. Hanya fokus menyalin bakat kecepatan serigala iblis. Tanpa memikirkan apakah tubuhnya mampu menahan. Membayangkan dirinya cacat masih harus dirawat adiknya. Hanya merasa dirinya sampah. Namun saat terbangun dia mendapati kakinya utuh. Bahkan merasa kedua kakinya sangat ringan. Sekali tendangan terdengar samar suara membelah angin. Dia kembali memeriksa panel atribut. Di atas muncul satu bakat kecepatan tingkat awal. Dia gila berlari keluar. Di hutan hanya tersisa bayangan-bayangan samar. Bukan hanya kecepatan, dia juga mewarisi sebagian kekuatan serigala iblis. Sekali injakan di tanah meninggalkan lubang dalam. Melihat daun 700 meter jauhnya akan jatuh. Dia berlari cepat. Sekejap daun itu sudah hancur di genggamannya. Kini kekuatan dan kecepatannya tidak kalah dari seorang pendekar. Namun keseluruhan kekuatan masih jauh tertinggal. Saat fokus berlatih si gendut datang mencarinya. Melihat Ye Tian sudah melangkah jadi murid bela diri dia ikut senang. Lalu memberitahunya cara berlatih cepat. Si gendut bertanya apakah Ye Tian pernah minum darah binatang buas. Ye Tian menggeleng bilang belum. Tahu kenapa aku berlatih lebih cepat darimu? Karena aku minum darah binatang buas. Ye Tian tertegun. Tak disangka darah binatang buas punya efek begitu. Tiba-tiba teringat saat membunuh serigala iblis sebelumnya banyak darah terbuang. Langsung menyesal. Si gendut kembali mendekat berkata, "Sekarang aku punya cara mendapat darah binatang buas." Tinggi pangkalan Linghai membagi sebuah kawasan liar di luar kota. Khusus untuk 5 akademi besar melakukan uji coba. Hadiah utamanya adalah darah binatang buas. Si gendut mencari Ye Tian ingin mengajaknya membentuk tim. Tak disangka Ye Tian langsung menolak begitu dengar soal tim. Kali ini tidak bisa lain kali pasti. Sebenarnya dia menolak karena takut banyak orang memperhatikan. Membocorkan kemampuan khususnya. Bagaimanapun satu tim tidak hanya 2 orang. Sebulan kemudian uji coba dimulai. Ye Tian menemui pembimbing untuk mendaftar tapi pembimbing berkata, "Tidak ada pemberitahuan untukmu. Itu berarti kau tak memenuhi syarat ikut, kenapa masih datang daftar?" Namun Ye Tian tidak mau melepaskan kesempatan ini. "Aku sudah jadi murid bela diri. Punya kualifikasi untuk mendaftar." Pembimbing mendengar lalu menyeringai, bangkit dan mengambil berkas di meja. Lalu melemparkan keras ke wajahnya. Ye Tian memungutnya, ternyata kontrak hidup mati. Pembimbing meremehkan berkata kalau mau ikut uji coba, harus tanda tangan ini. Takut mati cepat pergi, jangan buang waktuku. Ye Tian menatap dingin pembimbing itu. Mencatatnya dalam hati, lalu menandatangani namanya di kontrak. Setelah Ye Tian pergi pembimbing menatap jauh lalu mengejek. Benar-benar mengira uji coba ini untuk bocah miskin seperti kalian. Nanti mati pun tak tahu sebabnya. Sebelum berangkat, Ye Tian pulang menyiapkan makan siang untuk adiknya. Meninggalkan secarik kertas. Akademi ada kegiatan 3 hari lagi kembali. Adiknya melihat kertas itu hatinya merasa tak enak. Ye Tian membawa perlengkapan datang ke lokasi uji coba. Di sana sudah dipenuhi orang dari berbagai akademi.
Dan murid akademi kelima tentu jadi mangsa bagi akademi lain. Akademi sampah seperti ini berani ikut uji coba Hu. Zhang Dao memberitahu Ye Tian. Orang itu adalah jenius keluarga Momo Xiaobei. Ye Tian mencibir pantas begitu sombong. Saat itu seorang pria beraura kuat membawa pedang berjalan ke arah Mo Xiaobei. Mo Xiaobei, kemari aku akan membelahmu hidup-hidup. Pecundang masih mau cari mati. Ye Tian bertanya pada Zhang Bao siapa orang itu. Namanya Li Yunxing, jenius pedang dari akademi kedua. Sebelumnya pernah kalah dari Mo Xiaobei. Zhang Bao belum selesai bicara. Pelayan Li Yunxing meludah ke tanah. Dasar bocah miskin tak tahu diri. Lalu berteriak keras ke Ye Tian. Ye Tian kesal meliriknya. Segera ikut berteriak memberi semangat untuk Li Yunxing. Li Yunxing merasa agak canggung saat diteriaki, tapi tetap menghargai keberanian Ye Tian yang tak takut pada Mo Xiaobei. Tanpa disadari langkah Ye Tian ini punya maksud lain. Sekaligus mengejek Mo Xiaobei, juga memenangkan simpati Li Yunxing. Lalu menyalin bakat pedangnya. Dia mengulurkan tangan pada Li Yunxing sebentar lagi uji coba. Aku yakin kau pasti bisa melampaui Mo Xiaobei. Mengulurkan tangan untuk berjabat, kau juga harus semangat berusaha keluar hidup-hidup. Bakat pedang berhasil disalin. Tak lama kemudian uji coba resmi dimulai. Gelombang pertama yang berlari keluar adalah murid akademi pertama. Segera giliran akademi kedua, barulah Li Yunxing berpamitan pada Ye Tian. Setelah menunggu sebentar, Ye Tian jadi orang terakhir masuk ke tempat uji coba. Berbeda dengan orang lain yang mencari monster atau harta, dia langsung mencari sudut sepi tanpa orang. Lalu menekan tombol gabung. Tangannya kembali merasakan sakit menusuk. Tapi dengan pengalaman 2 kali sebelumnya dia mulai terbiasa. Dengan tekad kuat ingin jadi lebih hebat. Kali ini penyalinan berlangsung sangat lancar. Hanya sebentar sudah berhasil menyelesaikan kebangkitan. Lalu dia tak sabar mencabut pedang panjang di pinggang. Detik berikutnya, pohon-pohon di sepanjang jalan tertebas jadi 2. Dengan begitu, dia resmi ikut bertarung. Baru berjalan tak jauh ke kota terlantar. Dari belakang muncul sosok hijau melesat cepat. Detik berikutnya, seekor raksasa setinggi belasan meter menerkam. Ye Tian tidak panik, perlahan mencabut pedang. Dalam sekejap kepala besar raksasa itu terpenggal. Namun itu hanya memberinya 1 poin. Untuk cepat mendapat poin cukup, dia segera menuju lebih dalam ke kota. Tiba-tiba dari kanan terdengar teriakan minta tolong. Dia segera berhenti melihat. Yang berteriak minta tolong ternyata Zhang Bao. Dia dikepung kawanan serigala. Kapak di tangannya sudah rusak, wajahnya pucat ketakutan. Saat itu seekor serigala bergigi tajam menerkamnya. Ye Tian terkejut segera menarik 1 anak panah dari tabung. Anak panah dilepaskan dengan keras. Kekuatan besar menancapkan serigala itu ke tanah di udara. Zhang Bao terkejut kaku melihat kejadian mendadak ini. Ye Tian jatuh tepat di depannya. Melihat itu Ye Tian, Zhang Bao buru-buru berteriak menyuruhnya lari. Kau bukan tandingan serigala bergigi tajam. Belum selesai bicara Ye Tian sudah menerjang ke kawanan serigala. Seluruh tubuhnya meledakkan cahaya merah. Setelah masuk kawanan serigala Ye Tian tiba-tiba berhenti. Kawanan itu langsung memperlihatkan taring meraung sambil menerkam. Cahaya merah di tubuh Ye Tian lenyap. Dia mencabut pedang, 1 bayangan melintas di kawanan. Semua serigala tak sempat menjerit sudah terbelah 2. Zhang Bao di samping tertegun dalam waktu singkat. Perasaannya naik turun 3 kali. Mengalami ini Zhang Bao langsung menyerah ikut uji coba. Ye Tian tahu bujukan tak berguna jadi tak berkata lagi. Dia berjalan sendirian ke dalam hutan liar. Zhang Bao buru-buru memanggilnya. Di dalam hutan liar ada seekor binatang buas palsu. Kau harus hati-hati. Ye Tian tertegun, ini pertama kali dia mendengar binatang buas palsu. Zhang Bao segera menjelaskan pembagian tingkat binatang buas. Lalu memberitahunya murid akademi pertama sedang mengepung ular belang. Itulah binatang buas palsu, membunuhnya bisa dapat 500 poin. Mendengar 500 poin Ye Tian langsung bersemangat. Mendesak Zhang Bao cepat beritahu arah. Zhang Bao baru saja mengangkat tangan menunjuk.